yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wonten pangarsanipun jamaah pengaosan Sabtu pagi, bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang tansah dipun muliakan Allah, sampun sautawis dangu mboten pepanggihan. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Tadi nikmat itu mboten namung dahar, munjuk, sehat, enggaknya itu saja. Termasuk nikmat kita hadir di majelis ilmu. Karena dengan hadirnya kita di majelis ilmu, kita akan mengetahui mana perintah, mana larangan Allah, pundi ingkang halal, pundi ingkang haram. Sehingga majelis ilmu punika majelis ingkang kathah sangat kesaenan-kesaenan lan keberkahanipun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajaraken kula panjenengan sedaya donga, doa agar nikmat itu tidak hilang. Jadi nek wis diwe nikmat ngene iki sepatus mboten apa? Mboten ijab. Kanjeng Nabi ngajaraken doa, Allahumma inni a'udzubika min zawalin nikmatik. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa, saya mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, min zawalin nikmatik, dari hilangnya nikmat yang sudah Engkau berikan. Terus nikmat yang sakniki kita rasakan ampun ngantos ical. Wa tahawul afiyatik, dan dari bergantinya nikmat sehat niku dados sakit. Nek wong lara niku masyaallah mireng adzan niku karepe arep mlayu ning masjid ning awake mboten mampu. Mireng wonten pengajian Ahad pagi ingin ikut tapi saya tidak mampu lagi. Nah, mumpung masih sehat nih, digunakan. Jangan sampai nikmat sehat yang selama ini mungkin panjenengan ada yang di umur 70 bahkan lebih kok masih bisa ngaji, ini hadir di pengajian, ini disyukuri. Jangan sampai ini berganti dengan penyakit yang merepotkan kita, menyusahkan kita. Wa fujaatil nikmatik, dan dari berlindung dari apa musibah yang datang secara tiba-tiba. Kayak nikmat-nikmat film, musibah datang, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita diberikan musibah yang datang secara tiba-tiba. Wajah mi'isakhatik, dan dari berbagai macam kejelekan. Nah, mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun, sedikit apapun nikmat yang kita rasakan itu pasti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mbah kuwi gunake nggih apik, mbah Allah tetap dimintai pertanggungjawaban. Tinggal kita memilih. Nah, mudah-mudahan pagi ini kita diberkahi oleh Allah dan kita dimudahkan untuk mempelajari agama Allah, dan kita betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pada setiap kita yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan pembahasan Syama'il Muhammadiyah. Kita sampai di bab yang ke-27 di buku saya ini, membahas mengenai bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh telapak tangan ketika beliau hendak makan. Atau di sini disebut wudu, ya. Wudu itu ada dua pengertian. Ada pengertian secara bahasa maknanya yakni membasuh, dan ada yang secara syar'i yakni
seorang itu mencuci anggota badan yang itu diperintahkan oleh syariat dalam rangka untuk apa? Melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Yani kados wudu menawi kita badhe nindaki sholat niki secara syariatipun. Tapi menawi kita mendapatkan kata wudu tapi kok tidak digandeng dengan makna sholat atau dengan makna ibadah-ibadah yang memang diperintahkan untuk berwudu, berarti maknanya adalah mencuci. Mula kadang nek tiyang niku, tiyang Jawi niku menawi badhe salat niku kadang keliru. Malah nek arep salat ki wijuk sik. Wisuh sik, wijuk sik niki. Niki mboten leren ajeng wijuk ta wisuh niku nggih menawi badhe dahar, mau makan baru cuci. Tapi kalau mau sholat ya wudhu, karena maknanya adalah wudhu secara syar'i. Nah, ini. Perkais kados mekaten, karena dalam hadis-hadis di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaknai wudhu ini kadang secara syar'i, secara syariat, tetapi kadang secara makna bahasa. Tinggal terkait dengan konteks daripada keperuntukan keperuntukan daripada wudhu itu. Misal secara syar'i ini kita bacakan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min khala'i faquriba ilaihi ta'amun faqalu ala ta'tika bi wudhu'in qala innama umirtu bil wudhu' idza qumtu ila shalah. Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa Nabi itu keluar dari kamar kecil, lalu dihidangkan setelah keluar itu dihidangkan makanan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang ini bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, ala ta'tika biwudhu, apakah kita tidak membawakan air biar nanti bisa digunakan untuk berwudu tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ibnu Abbas menawarkan hal yang seperti itu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama umirtu bil wudhu idza qumtu ila shalah. Aku hanya diperintahkan berwudu itu kalau akan melaksanakan apa? Salat. Kalau mau makan ya nggak perlu wudu. Nah, maka wudu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah wudu secara syar'i. Jadi kalau memang kita wudu ya kita wudu, yaitu ketika kita mau melaksanakan sholat. Atau di dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Abdullah Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti fa utiya bi ta'amin faqila lahu ala tatawaddau faqala a usalli fatawadda. Rasulullah itu keluar dari ghaid itu tempat buang air besar. Lalu setelah itu dihidangkan makanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau itu ditanya, apakah engkau berwudu terlebih dahulu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku akan sholat sehingga aku harus berwudu? Nah ini terus kalau wudu ketika di konteks di dalam hadis ini maknanya adalah secara syar'i. Jadi Nabi tidaklah berwudu melainkan ketika akan melaksanakan apa? Sholat gitu. Sedangkan untuk hal-hal yang lain yaitu memang dianjurkan, seperti kita setelah buang air besar, buang air kecil kemudian berwudu, itu suatu yang dianjurkan, bukan suatu kewajiban. Tetapi yang terbaik adalah berwudu. Karena seorang mukmin itu adalah
suci ya, fikuli ahyan, setiap waktu dalam keadaan suci. Jadi nek kita itu kondisi habis dari kamar mandi, habis buang air besar, buang air kecil ya, yang terbaik adalah kita berwudu itu, meskipun sudah satu kewajiban. Nah, kalau wudu yang wajib yaitu ketika kita akan melaksanakan sholat, karena itu adalah termasuk di antara kunci ya, kunci daripada diterimanya sholat tersebut. Kemudian makna yang kedua adalah makna secara lughatan ataupun secara bahasanya. Wudu itu ya yang dimaksud adalah mencuci, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Salman Al-Farisi. Bahasanya beliau mengatakan, qara'tu fi Taurah, aku tuh membaca Taurat, aku ini maca Taurat. Ana barakata ta'amil wudu qablahu, fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala barakatu ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Nah, ini Salman ini mengatakan, aku tuh pernah ya membaca di dalam Taurat bahwa keberkahan makanan itu adalah ketika seorang itu wudu sesudahnya. Wudu sesudahnya. Kemudian Salman ini menceritakan hal ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bersabda, barakatu ta'amil wudu qablahu wal wudu'u ba'dahu. Berkah daharan itu, berkahnya makanan itu ketika seseorang itu mau berwudu sebelumnya dan berwudu sesudahnya. Nah, kalau ini mboten mungkin makna secara apa? Syar'i gitu. Tapi makna secara wudu ki artinya membasuh. Kalau ini terkait dengan masalah makan, ya tentu maknanya adalah membasuh kedua tangan, karena memang sing digunakake kagem darak nggih astane mboten sukune gitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah membasuh kedua tangan. Dalam hadis ini para ulama menjelaskan bukan berarti Salman ini membaca Taurat pada ketika beliau itu sudah masuk Islam. Tetapi yang dimaksud para ulama menjelaskan beliau itu membaca Tauratnya sebelum beliau itu masuk agama Islam. Jadi sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam pernah membaca ya, pernah membaca dalam Taurat. Kalau di Taurat itu dikatakan keberkahan makanan itu ketika apa? Ketika setelah makan orang itu kemudian mencuci tangannya. Ngoten iki ngendikanipun Salman Al-Farisi. Lajeng Kanjeng Nabi ndikaken bahkan keberkahan itu ketika membasuh sebelum makan dan sesudah apa? Sesudah makan. Dan ini para ulama mengatakan Salman itu membaca Taurat itu sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, dan itu ngendikane Salman ini masih di awal-awal keislaman, yang mana waktu itu terkait dengan masalah perkara-perkara yang itu tidak diperintahkan oleh Allah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu apa? Lebih memilih mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang-orang ahli kitab. Jadi nek sing perkara apik ki melu sing dadi kebiasaane ahli kitab itu di awal-awal Islam ngoten niku. Jadi nek ki apik dilakoni ya ade melu nglakoni. Tapi setelah Islam itu sempurna, barulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW melarang umatnya itu untuk membaca kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil maupun Zabur, kecuali bagi orang-orang yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam rangka untuk membantah subhat-subhat mereka, dalam rangka untuk mengokohkan keyakinan kaum muslimin. Khawatirnya kalau mereka menjelaskan tentang isi Taurat atau isi Injil kemudian tidak bisa membantah mereka, sehingga kaum muslimin yang lemah imannya ini kemudian
ikut ataupun murtad dari agama Islam. Maka ada sebagian orang memang memiliki kemampuan untuk ini, boleh, tidak mengapa. Tapi dalam rangka untuk apa? Membantah mereka, untuk mengatakan bahasanya Al-Quran itu sudah cukup bagi kami gitu. Karena memang Al-Quran itu yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka ketika Umar bin Khattab itu pernah membaca ya suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran milik ahli kitab, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingkari. Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, amutawahhikuna fiha ya Ibnul Khattab, apakah kamu ini masih ragu dengan kebenaran Al-Quran wahai Ibnul Khattab, wahai Umar Ibnul Khattab. Waladi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bidha'an naqiyatan, sungguh ya demi zat yang jiwaku itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpahnya Nabi sampai mati seperti itu. Aku tuh datang pada kalian itu telah membawa ajaran yang putih bersih, yang jelas, yang terang benderang, ajaran yang hak. Maka Nabi mengatakan, la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu. Jangan sampai kamu tuh bertanya pada mereka ahlul kitab atau membaca kitab-kitab mereka, kemudian di situ ada kabar-kabar yang benar, ternyata kamu dustakan. Au bibatilin fatusaddiqu bihi, ataupun di situ ada kabar-kabar yang batil yang tidak benar, ternyata justru kamu membenarkan. Tapi cukup Nabi SAW dan membawa Al-Quran itu sudah isi-isi kitab-kitab terdahulu itu sudah terkumpul di dalam Al-Quran. Jadi nek cara-carane niku orde baru niku wis menyempurnakan orde lama. Niki carane kitab-kitab yang lama ini tuh sudah disempurnakan dengan datangnya kitab-kitab yang terakhir, yakni Al-Quran. Bahkan sampai Nabi SAW belum mengatakan kana law anna Musa alaihi salam kana hayyan mawasi'ahu illa ayyatabi'ani. Sekiranya Musa alaihissalam itu hidup pada zaman kita ini, pasti Musa akan mengikuti apa yang aku bawa. Jadi boten sah merasa kurang dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, niki tambahane ngoten. Jadi intine niku wae. Jadi maknanya di sini Salman pun baca dalam Taurat. Kok nenggon Taurat itu ada perintah, katanya kalau habis makan itu untuk dicuci, itu suatu keberkahan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memerintahkan sebelum makan, bahkan setelah makan. Maka di sini kemudian disimpulkan bahwa mencuci tangan sebelum makan ataupun setelah makan itu bukan suatu kewajiban, tapi ini hanya sebatas suatu perintah saja ataupun sesuatu yang mubah saja. Boleh mencuci, boleh, enggak mencuci boleh. Tinggal kita pun melihat apa yang dimakan. Nyun sewu mawon nek bisa kita ndahar ngeten niki, cemilan-cemilan ngoten nggih. Ketoke enggak perlu untuk mencuci tangan, enggak perlu untuk mencuci. Insyaallah tangan kita bersih ya kita makan. Kecuali kalau kita yakin tangan kita ini tadi habis untuk megang barang-barang yang kotor atau benda-benda yang kotor, ya harus dicuci. Tapi kalau tidak ya enggak perlu. Nah niki. Jadi boleh, silakan mau dicuci boleh, enggak dicuci juga boleh. Nah, tapi kalau ada waktu-waktu tertentu mungkin kita makan masakan Padang gitu. Nah, neng warung Padang nggo sendok iki kok kayane iki larep nyendoki kangelan gitu. Ya meskipun ada yang disediani sendok, tapi kalau saya pribadi loh niku nek teng warung Padang niku nek nggo sendok niku kok kangelan itu. Wes kok ngeten mawon. Kurang nikmat kayaknya ini. Dan kemudian setelah makan juga ini sebagaimana dijelaskan, kadang Nabi menggunakan 3 jari.
Ini di sini pun tidak suatu kewajiban kita kalau makan harus dengan tiga jari. Karena memang kebiasaan makan pada waktu itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makanan-makanan itu mungkin beda dengan apa yang kita makan saat ini. Nabi makan kurma, Nabi makan roti, mungkin bisa dengan 3 jari. Ada kalau kita makan bubur, kok ya ini. Makanya ya ini bukan suatu kewajiban harus seperti itu, seperti itu. Tapi kalau ada makanan-makanan yang memang bisa dimakan dengan 3 jari, maka itu kita makan dengan 3 jari. Itu agar kita lebih dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kudu karena enten orang yang terlalu ekstrim nggak ngerti gitu. Kudu ngomong yo rasa ora oleh nggo cendok, paham nih? Nggo cendoknya haram. Nggo garpu kaya londo wae ngene. Niki kaya Yahudi ya jangan. Tapi kita memahami hal yang seperti ini juga tidak secara letterlek ya, tetapi karena setiap daerah, setiap tempat itu tentu dari jenis makanan itu berbeda-beda. Jenis makanan berbeda-beda, tidak sama. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang dia makan memang harus menggunakan 2 tangannya, bisa jadi 2 tangannya. Mbok menawa orangnya makannya roti ini yang gede gitu. Orang-orang luar nih kok bisa jadi itu pun tidak mengapa kalau memang harus seperti itu. Hanya saja dianjurkan makan itu menggunakan tangan yang kanan. Selagi kanannya ini masih ada. Nek kanannya nggak ada ya kiri ya boleh. Misal tangannya yang kanan putus misalnya ya kiri boleh. Jadi di sini mencuci tangan sesudah atau sebelum makan itu bukan suatu kewajiban, tetapi tentu sebelum makan kita cuci tangan dulu itu lebih baiknya. Dari sisi kesehatan juga lebih baik. Kemudian setelah makan juga yang terbaik adalah kita mencuci tangan kita. Hanya saja di dalam hadis disebutkan jangan membasuh tangan kita sebelum jari-jari ini bersih. Bersih, maka didawuhkan dilamut. Ini ora umum ya. Mosok lamut. Ya kita pokoknya bersih saja, nggak harus dilamut, tetapi jangan sampai ada yang sisa nempel-nempel di tangan kita itu. Kadang malah tekan sikut barang. Tapi ada yang keterlaluan enten. Saya itu pernah makan ya bareng-bareng gitu sama ya ada orang lah. Beliau tuh masya Allah mungkin pengen berkah kok jangan ada hilang enten. Itu di piringnya itu disiram pakai air putih niku. Kadang niki teh katen langsung diminum. Wah. Seger. Ya piyambake nggih monggo silahkan, tetapi kan yang hadir di situ belum tentu suka dengan perilakuan seperti itu. Sebagaimana melamut juga, kita melamut-lamut gini juga meskipun itu satu perintah, tetapi itu kadang dari sisi adab dan sebagainya mungkin kurang pas gitu. Ketika kan ada orang yang bersama kita makan kok dilamut-lamuti ngoten niku kan mungkin kurang tegelin nyawang kan ngaten. Makanya paling tidak jangan sampai ada makanan yang sisa atau nempel-nempel atau berceceran di piring, dibersihkan nanti habis, nanti nggak perlu dikoret-koret. Tapi kalau jenang makan di rumah ya silakan gitu, silakan tidak mengapa. Bahkan silakan tangan kita dilamut ke istri, tangan istri dilamut awake dhewe ora apa-apa. Boleh di rumah gitu. Ketika kita di luar, maka di situ kita pun harus melihat tentang sisi adab ataupun kesopan santunan. Yang itu tidak hanya terkait dengan diri kita saja kalau sudah bersama dengan orang lain, tetapi kita juga melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini masalah bagaimana Nabi ketika mau makan dan setelah makan. Ya, jadi boleh mencuci dulu ataupun tidak, tinggal tergantung
makanan apa yang kita makan. Kemudian setelah itu kita pun diperintahkan untuk membasuh, tetapi yang paling penting jangan sampai kita itu berceceran di dalam makan ini, karena akan menyisakan untuk setan. Ya meskipun kali setan ya orang jurusii gitu. tapi keberkahannya itu terambil sehingga kita tidak ada keberkahan. Kita masuk di bab yang selanjutnya, pembahasan mengenai doa Rasulullah sebelum dan sesudah makan. Nah, ini. Di dalam bab ini ya, dari hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunna inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman, pada suatu hari ya, kami itu berada di sisi di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqaraba ta'aman, kemudian didekatkan hidangan atau makanan pada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Abu Ayyub mengatakan, aku tidak pernah melihat makanan yang paling besar berkahnya melainkan ketika awal aku mau makan. Di awal-awal aku mau makan, tetapi aku melihat makanan itu semakin sedikit berkahnya ketika sudah mau akhir, sudah mau selesai makan. Hari Bang Alis Arab rampung kok wis jenenge berkahnya wis kurang ngoten. Qulna kaifa hadza ya Rasulullah. Niki pripun Rasulullah kok saged mekaten. Qala lajeng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun medhar sabda nggih, li anna dzakarna asmallah azza wajal hina akalna summa qa'ada ba'du man akala walam yusammi fa'akala ma'ahu syaitan. Yang pertama, karena ketika kalian itu duduk kemudian mau makan itu sudah mengucapkan bismillah, kamu sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak duduk. Kemudian datang seseorang ini yang datang ngeronjol melu makan, tapi dia tidak mengucapkan bismillah, maka setan makan bersamanya. Nah, ini ilmu ngeronjol ini yang tidak mari bahaya nih. Orang dundang moro kadang ya ini. Nah, ini makanya dalam hal-hal undangan makan-makan ini kalau diundang, kalau nggak diundang ya tidak datang, ya, tidak datang. Jangan sampai nanti mengurangi keberkahan makanan. Boleh berkait kurangi, boleh ralego atau mungkin bisa jadi di situ mungkin kita ada orang yang seperti ini yang lupa mengucapkan bismillah sehingga makanan-makanan yang dimakan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada suatu perintah suatu adab. Apa adabnya? Agar ketika kita itu menyuguhkan makanan didekatkan pada tamunya. Nah, orang tamu malah pangannya didep dhewe. Tamune paringi teh, ning cemilane didep dhewe. Ora umum nek ngono. Beri, silahkan monggo dahar nih makanannya. Silahkan milih, tawarke monggo. Bahkan kita pun mencontohi tamu ini juga untuk makan. Boleh yang seperti itu. Ben tamune mantep. Oh berarti orang mendem iki. Nah, nek enggak dicontohi gitu kan tamu kan. Kok nek ana racune ya. Puasa gimana itu? Kalau kita sedang puasa ya kita bilang saja kita sedang berpuasa. Saya sedang puasa. Monggo dilahapi. Itu tentu kalau tamu-tamu yang datangnya secara tiba-tiba
Tapi kalau tamu memang sudah diagendakan, sedangkan kita puasanya hanya puasa sunnah, yang terbaik adalah membatalkan. Batal kirim, ini matuk nih, tetap oleh ganjaran dengan tetap dapat pahala. Kalau misal ada tamu dari jauh ya, dari Jakarta, dari mana mau datang, saya besok mau datang, setelah datang disuguh makanan, monggo sareng tuh jenengan sareng, aku gak puasa ya tamu nih. Yang terbaik jangan puasa dulu. Hari itu jangan puasa dulu, kecuali kalau memang tamu yang datang biasa kados bodo gitu. Bodo kan orang datang itu ya memang sudah kebiasaan, dan itu mungkin dari orang-orang sekitar kita, misal kita puasa itu tidak mengapa, nggak masalah. Kata saya kan biasa tamu pada datang, saya puasa biasa. Cuman kalau ada saudara saya dari Jakarta, mertua saya datang dari Jakarta, ataupun saudara datang di Jakarta, Faris besok saya mau ke rumah kamu misalnya. Oh ya, mama mau datang ke rumah, ya boleh. Kok pas mama saya datang atau saya datang harus dimakan bareng, wah itu kayak puasa ya mah. Nah, ini nggak pantas, nggak usah puasa dulu, kita puasa di lain hari. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang seperti itu. Nah, terus tawarkan dulu, monggo tunjuk ini, didekatkan. Ini adab para sahabat ini, mendekatkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada suatu kebiasaan yang mungkin untuk saat ini sudah mulai dilupakan, yakni tentang makan bersama. Makan bersama ini bisa kita terapkan di keluarga terlebih dahulu. Istri, anak-anak kita dibiasakan untuk makan bersama, makan bareng-bareng satu tempat. Atau kalaupun misalnya tidak makan bareng di wadah yang sama, di nampan yang sama, paling tidak makan itu ya kumpul dadi siji. Aja ibune nang kamar, bapakne nang ruang tamu, anake do ning jaba kabeh. Ronalane iki. Kumpulkan jadi satu, makan bareng. Biar ada di situ ada keberkahan dan bisa saling mengingatkan. Misal mungkin ada anak yang tidak mengucapkan bismillah, ayo mas bismillah dulu kayak mam. Mungkin ada anak yang dia makan menggunakan tangan kirinya, orang tua bisa menegur. Atau mungkin namanya pun lari, kalau makan mubeng mau kemana-mana. Nah, ini bisa lenggah sini. Atau kadang kerangkaian tangane. Nah ini makanya yang seperti ini, sisi positifnya itu lebih banyak nih ketika kalau panjenengan saya menika napa makan bersama. Napa malah bisa satu nampan bareng, silahkan, boleh yang seperti itu. Dan juga yang sudah mulai dilupakan adalah mengundang untuk makan. Tadi kira ngundang untuk makan ini enten acara saja, nggak perlu ada acara. Panjenengan Masya Allah mbok dados pegawai misal ngoten kayak ada hari baik. Wah, gajine kok ya rada tambah. Jenengan ngundang orang-orang kanca-kanca ngaji, teman-teman ngaji. Karena makanan yang dimakan oleh orang yang bertakwa itu bernilai keberkahan yang luar biasa. Pertama, orang takwa itu datang saja, datang itu wis berkeberkahan tersendiri. Kemudian mau makanan kita, dari adab-adabnya saja sudah insya Allah sudah sesuai dengan perintah agama, perintah syariat. Belum kalau makanan itu dimakan kemudian menjadi tenaga, maka makanan itu akan digunakan untuk melakukan ketakwaan, Boleh kumpul-kumpul wong takwa itu masya Allah. Nah, ini. Makanya makanan sedikit saja akan berkah. Ini sebagaimana dalam kisah ya, pernah di rumahnya Anas bin Malik dalam kisah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan diundang untuk makan. Kemudian Nabi SAW itu izin untuk mengajak beberapa sahabat datang ke situ. Ternyata sahabat-sahabat itu pada datang sekitar 300 tuh datang ke rumah itu. Wah, bingung nih. Cara saiki ngoten ya nyeneni garwane lho. Oleh masak ki piye kok. Tak kon ngokehi kok ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
saya datang dan jangan dibuka dulu kualinya itu ataupun tempat untuk makan ini. Maka setelah itu dari keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sekian banyak orang itu Abu Hurairah itu diminta untuk mengambilkan wong siji jikoke sampai dalam hati Abu Hurairah itu ada perasaan kira-kira aku ki oman mbok ora. Kira-kira aku ki oman mbok ora dalam hati. Ciduke sampai akhir barulah Abu Hurairah mengatakan silahkan kamu makan. Setelah makan tambah lagi Abu Hurairah pun tuwuk Kanjeng Nabi. Serak kuat. Masyaallah, ini keberkahan makanan ini. Dan tentu ingkang ngeten niki nggih namung mukjizat teh Kanjeng Nabi jan boten nekat ngeten niki. Mboten kok jenengan masak sekuali sing diundang wong sak jamaah masjid surgamu niki jenengan pucet mangke. Tapi ini khusus Nabi. Ini menunjukkan makanan yang sedikit itu ketika kita bisa makan bersama itu lebih nikmat dan lebih berkah. Maka Nabi kan makan satu orang bisa dimakan 2 orang, makanan 2 orang bisa dimakan 4 orang. Dan kita biasakan dengan anak kita. Kadang anak kita gitu, kita makan apa mawon panggil anaknya, sih bareng-bareng makan, seperti itu. Tapi biasanya malah do jajan dhewe nang jaba. Anak bojone nang omah, bapake jajan gitu. Nah, niki. Terus hal yang seperti ini ada keberkahan tersendiri ya ketika kita makan bersama. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini bagaimana kita memperhatikan adab termasuk dalam masalah doa. Minimalnya kita mengucapkan bismillah. Kita bismillah ya, bismillah. Kita bismillah saja. Dalam hadis yang dhaif disebutkan tambah Allahumma barik lana fima rayaqtana wa qina adzabannar. Ini sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan ya diucapkan ya silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena terkait dengan fadilah amal, keutamaan amal saja. Tapi kalau misalnya tidak, maka cukup dengan mengucapkan bismillah saja. Bismillah tanpa ditambahi Rahmanir-Rahim. Cukup bismillah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau orang itu tidak mengucapkan bismillah, maka setan itu ikut bersamanya, dia makan bersama di situ. Ya kita nggak tahu mangan ki kok ngopo setane gitu. Tapi itu berita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ya orang-orang dengan berita-berita seperti ini kadang orang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misal kadang untuk merapatkan shaf, karena setan nanti kalau nggak merapatkan shaf akan ikut di dalamnya. Lain jawab, ayo malahane setane melu sholat, tidak kurang ajar kan. Nah, ini seperti ini. Kalau makan suruh bismillah ya rasa ben gilok-gilok setane melu mangan barang, mangan enak barang. Nah, ini hal seperti ini. Hal seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, ini hal yang seperti ini sehingga menyebabkan orang itu terdorong kurang dan kurang terus. Sedangkan makan kurang terus. Ya ada orang itu kalau makan itu masalah kurang. Ya kalau memang masih kurang nambah boleh, bukan berarti nggak boleh. Tetapi kalau di luar kewajaran di luar kewajaran kadang orang makan wong kok kesetanan kan. Wong mangan kesetanan karena apa? Memang dia mungkin tidak mengucapkan bismillah ini. Dia masih kurang terus atau makanannya itu karepe arep dientekke dhewe. Dijen dhewe. Nah, model orang yang seperti ini Pak ya tuh kita jangan sampai menjadi Abdul Butun. Jadi banyak perut. Mangan ya perutnya itu masalah. Bukan tercela orang yang gemuk ya, tetapi kalau orang itu kebanyakan makan kemelakaran terus ya ini yang tercela. Kemelakar orang mentah saja angin dadak dicentrongi ngoten niku. Ha centrono ya nang jero ya angel gitu. Akal-akale wong biyen ngoten niku. Nah gitu terus. Ini yang perlu kita perhatikan terhadap makanan.
Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wa la asa'a wa idza dakhala falam yadhkur ismallah inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkur ismallah inda ta'amihi qala adraktumul mabitu wal asya. Niki idza dakhala ar-rajul, apabila seorang itu masuk di baitihi, di rumahnya, fadzakarallah, dia menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala inda dukhulihi, ketika dia itu masuk dalam rumahnya, wa inda ta'ami, dan ketika dia makan dia mengucapkan bismillah, menyebutnya namanya Allah. Qala setan niku dia akan berkata kepada yang lainnya, la mabita lakum wala asaa, awake dhewe ora ana sing nggon nginep karo nggih makan malam. Serana makan malam ra iso nginep ka awake dhewe, wong sing duwe ngucapke bismillah. Tapi menawi tiyang niku orang itu tidak menyebut nama Allah, maka setan akan mengatakan malam ini kita bisa nginap di rumah ini dan bisa makan malam di rumah ini. Nikmat begini. Nikmat setan itu ngoten niku. Maka jangan memberi ruang bagi setan. Ketika kita masuk rumah, ya salam, mengucap bismillah, kemudian salam, doanya bismillahi waladsna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakalna, masuk rumah. Kalau memang nggak bisa doa itu ya teko bismillah ngoten mawon. Bismillah masuk rumah, dahulukan kaki kanan dan ucapkan salam. Jadi yang seperti ini adab yang harus kita pegangi ya untuk amalia harian. Juga sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita itu lupa dalam makan mengucapkan bismillah, wis enggak setengah kok lali, kok urung bismillah ki mau ngoten. Keburu-buru. Kanjeng Nabi Masam dikatakan idza akala ahadukum fanasiya. Apabila salah seorang kalian itu makan kemudian fanasiya, lupa. Ayat Qur'an Ta'ala dalam mengucapkan mengucapkan nama Allah, dilupa mengucapkan bismillah, maka cukup orang itu mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah mengucapkan awalnya dan akhirnya. Ini yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa setelah makan, maka sebenarnya ada hadis-hadis yang lain. Ya, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, meskipun ada sebagian ulama mengatakan hadisnya ini dhaif. Karena Nabi SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini. Ataupun kadang Nabi SAW mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustaghna anhu rabbuna. Ini kadang Nabi mengucapkan seperti itu. Tapi kadang mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Menawi boten saged alhamdulillah. Kalau kita pun diparingi makan, kewajiban kita adalah mengucapkan apa? Tahmid. Alhamdulillah, kita pun paringi nikmat bisa makan. Makan ya masuk terasane nggih. Itu nikmat. Ya meskipun makanannya tidak mewah tapi alhamdulillah nikmat. Niki. Sehingga Nabi SAW dikatakan innallaha ayarda anil abdi ayaqulal akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yasrabu sarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu ridha ya kepada hambanya ayaqulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Dia itu makan kemudian setelah makan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Aw yasrabu sarbahu, ataupun dia minum minuman fayahmadahu 'alaiha. Kemudian dia itu minum kemudian mengucapkan alhamdulillah. Terus tahmid ini ucapan yang harus kita ucapkan. Sudah mau jam 7 kalau kita ini yang dapat kita sampaikan, insyaallah
pada pertemuan yang akan datang kita akan mengenal tentang mangkok yang digunakan oleh Nabi. Oh, mangkoknya Nabi kados napa? Niki kita lihat. Dan juga buah-buahan kesukaan Nabi atau buah-buahan yang apa namanya, yang didahar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu daharan napa kemawon, itu nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah, alhamdulillah sedherekipun kita sampun saged memenuhi panggilanipun Allah arupi nindak ibadah haji. Mugi-mugi kita ingkang dereng haji, kados kula niki dereng haji. Niki semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dan Bapak Ibu ingkang dereng haji bisa diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi minimalnya saniki nggih umroh riyen gitu. Kalau haji le nunggu suwen niki. Nah, ini umroh terlebih dahulu lah. Jadi, tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk haji, kita berhaji ngoten, tapi nek nunggu kudu kaji sik kan ben haji dulu ya, ini waktunya lama. Nek sing cepet duwite sing lama ling lumpuke. Niki tinggal milih niki. Mudah-mudahan Ibu utawi bapak ingkang tindak haji panjenenganipun Ibu Sumiyati binti Kromo Dimejo, lajeng Ibu Sri Purwanti nggih, Bu Sri Murwanti, lajeng Bapak Enggar Hanung Wijaya ingkang hari ini nggih dinten punika tindak haji punika dipun paringi kelancaran dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tebihaken saking berbagai macam kesusahan lan mugi-mugi ibadah haji ingkang dipun tindaki saestu ibadah haji ingkang mabrur ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Anjun mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidul Majid. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa biwajhika wa adimi sultanik. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Allahumma balikna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajjal mabrur wardul mabrur barakna Makkah wal Madinah wal Arafah anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Mugi-mugi doa-doa kula panjenengan sedaya saestu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dan ibu bapak ingkang nindak haji diberikan kesehatan, kelancaran ngantos kondur malih saged bersama-sama ngaos kados biasanipun kanthi beto haji ingkang mabrur. Kula keten mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten dalam akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.